إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, topik kita pada Jumat kali ini adalah tentang ibadah yang sungguh agung di dalam Islam. Ibadah yang kemudian mempunyai keistimewaan. Di antara keistimewaan ibadah ini, dia bisa dilakukan dimanapun, tidak mensyaratkan kita harus mempunyai wudhu, bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun kita mau. Ibadah yang kemudian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang sangat besar di akhirat. Ibadah itu adalah zikrullah atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang kemudian sangat mudah diucapkan di lisan, sangat berat nantinya di timbangan amal kita di akhirat, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syara'i'ul Islam qad kathurat alayya ya Rasulullah famurni bi syai'in atasabbasu bihi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Wahai Rasulullah, sungguh telah banyak syariat Islam yang engkau jelaskan, maka perintahkanlah aku ya Rasulullah dengan suatu amalan yang aku berpegang teguh dengannya. Maka Rasulullah SAW menjawab, hendaklah lisanmu selalu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sangat gampang kita lakukan, dimanapun bisa kita lakukan. Ketika kita berada di kantor, zikir kepada Allah bisa kita lakukan. Apa susahnya ketika diam kita mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, yang kemudian dalam hadis yang sudah kita bacakan tadi mendapatkan pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika diam, kenapa kita tidak kemudian mengucapkan astaghfirullahal azim wa atubu ilaih dan zikir-zikir yang lain? Karena semua zikir-zikir tersebut mempunyai pahala yang sangat besar, yang sangat agung di akhirat nantinya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara fadilah atau keutamaan daripada orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dijadikan hatinya tenang, akan dijadikan hatinya selalu berta'alluq, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dijelaskan bahwasanya ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasanya hanya dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Betapa banyak kita lihat di zaman modern ini orang yang kemudian bergelimang dengan harta, orang yang bisa kita sebutkan dengan orang yang kaya raya, tetapi kehidupan rohaninya kering karena dia tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya selalu gelisah, hatinya selalu disusahkan oleh pekerjaannya. Betapa banyak
di kehidupan kita ini hal-hal yang kemudian membuat kita sumpek dalam kehidupan sehari-hari. Pekerjaan di kantor, masalah-masalah yang ada di dalam rumah tangga, kesulitan ekonomi dan banyak hal lainnya. Tetapi respon setiap orang menghadapi masalah-masalah tersebut berbeda. Di antara orang yang berbeda itu adalah ketika hatinya tidak kemudian begitu bingung karena dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam berzikir ada beberapa adab yang harus kita lakukan. Zikir hendaklah kita ucapkan dengan lisan kita, kemudian hati kita juga melafazkan lafaz zikir yang kita sebutkan dengan lisan. Artinya ketika lisan kita mengucapkan subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim, maka hati kita juga mengucapkan dalam makna daripada apa yang kita sebutkan. Ketika kita berzikir astaghfirullah wa atubu ilaih, maka hati kita mengucapkan aku bermohon ampun padamu ya Allah dan aku bertaubat kepadamu. Maka ini adalah paling afdalnya zikir, yaitu zikir ketika lisan dan hati kita hadir, ketika hati kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak sekali dalam kehidupan kita tidak bisa melakukan zikir yang sempurna ini. Maka kata ulama, zikir yang terbaik nomor 2 adalah zikir dengan hati saja. Lisan kita tidak mengucapkan, tetapi hati kita selalu berta'alluq dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita selalu mengucapkan dalam hati kita kalimat Allah, Allah, Allah. Maka inilah zikir yang disebut dengan zikir khafi, zikir yang hanya ada dalam hati, tetapi ini juga berfaedah untuk kemudian menenangkan hati kita. Andaikan zikir yang paling sempurna ini tidak bisa kita lakukan, maka zikir dengan lisan tanpa adanya hadir di hati kita ini pun juga sangat baik. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir zaman ini ulama berpesan salah satu zikir yang perlu untuk kita tingkatkan adalah kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyrah." Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka akan dibalas oleh Allah 10 kali salawat. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Bahwasanya ketika kita bersalawat 1 kali akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 salawat. Dan ulama mengatakan, jangankan 10 salawat, 1 bentuk salawat yang berupa rahmat dari Allah kepada kita itu sudah cukup untuk bisa memasukkan kita kepada surganya. Maka mengapa kita tidak kemudian memperbanyak salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mengapa kita tidak memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan barang siapa man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa orang yang kemudian senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian segala kesusahannya akan diberikan jalan keluar oleh Allah, segala kesempitannya akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan diberikan rizki dari tempat yang tidak diduga-duga. Maka di akhir dari bulan Sya'ban ini, mudah-mudahan kita selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak daripada membaca Al-Qur'an, memperbanyak dari puasa, dan mudah-mudahan nanti kita sampai ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita nanti sampai ke bulan Ramadan dan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Demikian khutbah yang sangat singkat ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ya fauzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.